Gimana kalau ada sebuah pola pikir yang nggak cuma ngikutin pasar, tapi justru bisa mengubah total aturan mainnya? Nah, kali ini kita akan bedah playbook dari Sultan Ghaznawi, seorang pengusaha serial yang perjalanannya itu nunjukin gimana caranya membangun masa depan, bukan cuma sekedar bisnis. Yuk, kita bongkar rahasia di balik kesuksesannya. Ini bukan cuma kutipan biasa loh. Ini tuh udah jadi DNA yang tertanam di setiap perusahaan yang dibangun Sultan. Buat dia, benar-benar hidup itu artinya bertindak. Bertindak untuk membangun. Dan itulah yang akan kita lihat, gimana filosofi yang kelihatannya simple ini jadi cetak biru buat kesuksesan yang luar biasa. Setiap builder hebat itu pasti punya cerita awalnya kan? Ada percikan pertamanya. Nah, buat Sultan, percikan itu nggak datang dari ruang rapat yang mewah, tapi justru dari halaman sekolah dasar, cuma bermodalkan tasbih. Coba dibayangin rasanya dapat 30 rial di kantong, hasil jerih payah sendiri. Bukan soal jumlahnya, tapi perasaan bebas, perasaan ini hasil kerjaku. Itulah api yang nyalain semangat wirausahanya seumur hidup. Disitulah benih seorang pembangun pertama kali ditanam. Dari percikan kecil tadi, akhirnya jadi tujuan hidup. Cuma dari obrolan simpel sama kakaknya, semuanya berubah. Dia sadar hasratnya buat bisnis itu bukan sekedar hobi, tapi emang cara dia untuk benar-benar hidup. Di titik inilah kewirausahaan jadi identitasnya, jadi misinya. Oke, dari tujuan personal kita zoom out ke skala nasional. Visi 2030 itu bukan cuma kebijakan pemerintah loh. Itu adalah katalisator yang mengubah total landscape bisnis di Arab Saudi. Dan Sultan dengan insting pembangunnya ada di posisi yang pas banget buat nyunggangin ombak itu. Lihat deh progresnya, umur 22 tahun, dia udah bisa goyangin pemain-pemain besar. Terus, visi 2030 datang dan akselerasinya makin kencang. Dia bahkan udah mainan proyek seni AI di tahun 2017, itu jauh banget loh sebelum jadi tren, yang nunjukin visinya emang tajam banget. Semua ini jadi fondasi buat langkah besarnya yang berikutnya, Vibes. Vibes ini bukan sekedar co-working space biasa. Ini adalah laboratorium kewirausahaan. Dengan ngasih lebih dari sepertiga ruangnya buat komunitas, Sultan sukses bikin magnet buat talenta-talenta terbaik. Dia nggak cuma nyewain meja, tapi dia ngebangun panggung di mana para co-founder hebat bisa tampil. Dan ini memberinya akses eksklusif buat lihat siapa yang bakal sukses dan kenapa. Nah, dari pengamatannya yang super tajam di Vibes inilah, lahir sebuah framework yang brilian banget. Semacam kompas yang bisa dipakai setiap pengusaha waktu lagi berlayar di lautan bisnis yang penuh ketidakpastian, terutama saat harus ngambil keputusan yang paling sulit. Jadi gini intinya, waktu badai datang Anda punya 3 pilihan. Pertama, pivot, kalau fondasi bisnis Anda masih kuat tapi arah angin pasar berubah. Kedua, merger, kalau Anda bisa ngebangun kapal yang lebih kuat dengan cara bergabung. Dan yang paling butuh nyali, tutup, tinggalkan kapal yang mau tenggelam supaya bisa berlayar lagi dengan kapal baru. Ini semacam peta navigasi buat keputusan-keputusan krusial. Pola pikir ini nih yang penting banget di balik keberanian buat nutup bisnis. Gagal itu bukan noda di reputasi Anda. Justru sebaliknya, itu jadi fondasi buat bangunan Anda yang berikutnya. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang bikin Anda jadi pembangun yang lebih tangguh. Pengalaman sebagai builder inilah yang kemudian ngebentuk Sultan jadi tipe investor yang beda banget dari yang lain. Dia nggak cuma ngasih modal, tapi dia juga bawa cetak biru sama peralatannya. Dia nggak cuma investasi, dia ikut membangun. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Kalau visi tradisional itu kan kayak tanam benih, terus nunggu. Model investor proaktifnya Sultan ini lebih kayak ngerawat tanamannya langsung. Investasinya lebih sedikit, tapi keterlibatannya jauh lebih dalam. Ini bukan cuma soal ngasih uang, tapi juga ngasih keahlian biar bisnis itu tumbuh subur. Terus gimana cara dia milih investasinya? Semuanya berujung di 3T. Pertama, tim. Apakah para foundernya itu monster di bidangnya yang punya DNA pemenang? Kedua, teknologi. Apakah fondasinya sekokoh baja? Dan yang ketiga, timing. Apakah ombak pasar udah siap buat nerima produk ini? Sebuah checklist yang simple tapi kuat banget. Oke, setelah jago ngebangun, seorang visioner kayak Sultan ini lihatnya kemana lagi? Jawabannya udah jelas, masa depan. Dan buat dia, masa depan itu ditenagai oleh kecerdasan buatan atau AI, terutama di dunia fintech. Sultan punya cara simpel buat ngukur kesiapan seseorang menghadapi masa depan. Di mana posisi ChatGPT di ponsel Anda? Jawabannya itu ngasih tahu banyak hal. Apakah AI ada di halaman utama, siap dipakai, atau malah ngumpet di folder yang terlupakan? Pertanyaan ini bisa misahin mana pengguna biasa, mana pembangun masa depan.
Dan ini alasannya kenapa pertanyaan tadi itu penting banget. Grafik ini nunjukin realitas baru. Orang dengan pengalaman 2 tahun tapi bersenjatakan AI, hasilnya bisa nyamain seorang veteran 10 tahun. AI itu jadi the great equalizer, bikin kemampuan adaptasi jadi jauh lebih berharga daripada pengalaman. Coba bayangin deh, pinjaman disetujui dalam hitungan menit, bukan nunggu berminggu-minggu. Nasihat investasi dibikin khusus berdasarkan histori belanja Anda. Beli mobil, asuransinya langsung ikut dalam 1 kali klik. Nah, inilah dunia efisiensi dan personalisasi yang lagi kita masuki. Semua berkat AI. Semua pelajaran tadi ngerucut ke satu kesimpulan yang kuat banget. Sebuah tantangan buat siapapun yang mau ninggalin jejak di dunia ini. Ini dia poin kuncinya. Di dunia yang modalnya makin banyak, kemampuan untuk benar-benar membangun, untuk mengeksekusi sebuah visi adalah harta karun yang paling langka. Ide itu murah, eksekusi adalah segalanya. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Masa depan adalah milik para pembangun. Dengan semua alat dan kesempatan di depan mata kita, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apa yang akan Anda bangun?